وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan kita akan masuk di tanda yang ke-26, zuhurul fuhsyi wa qati'atir rahim wa su'il jiwari. Zuhurul fuhsyi, nampaknya perbuatan yang keji, wa qati'atir rahim, dan terputusnya tali silaturahim, wa su'il jiwari, dan jeleknya muamalah bertetangga. Di antara tanda hari kiamat, penulis menyebutkan ada 3 tanda, dan semakin hari 3 tanda ini semakin parah kondisinya, semakin parah kondisinya. Yang pertama, zuhurul fuhsh, nampaknya munculnya perilaku yang keji. Dan al-fuhsh itu, kata Imam Ibnul Athir, beliau mengatakan, huwa kullu ma yashtaddu qabruhu minadz-dzunubi wal ma'asi. Kalimat al-fuhsh itu adalah sesuatu yang parah jeleknya, sebuah dosa maksiat yang sangat parah, sehingga kita artikan dengan keji. Wa katsiran ma taridul fahishatu bi mana zina, dan seringnya itu kalimat fuhsh itu diartikan untuk dosa zina karena saking kejinya perbuatan itu. Wa kullu khoslatin qabihatin wa hiya fahishatun fil aqwali wal af'al. Maka setiap karakter, setiap perbuatan, setiap ucapan yang kotor, setiap perbuatan yang keji, maka itu dinamakan dengan fahisyah, perbuatan yang fahisyah. Kemudian yang kedua di antara tanda hari kiamat yang kedua itu qati'atur rahim, terputusnya tali silaturahim, sehingga hubungan orang tua dengan anak sudah enggak dekat lagi. Hubungan orang tua dengan anaknya, hubungan istri dengan suaminya, hubungan orang dengan teman akrabnya, hubungan manusia dengan karib kerabatnya itu sudah tidak baik lagi. Dan itu semakin dekat dengan hari kiamat, nanti semakin parah kondisinya. Kemudian yang ketiga, wasu'il jiwar, dan jeleknya muamalah bertetangga, sehingga orang itu sudah nggak tahu hak-haknya tetangga. Dan dalam agama kita itu nanti dibahas lengkap bagaimana muamalah kita dengan tetangga kita. Jadi intinya ada 3 tanda hari kiamat. Zuhurul fuhsyi, semakin merajalela al-fuhsh, ucapan perbuatan yang kotor dan keji. Wa qati'atur rahim, terputusnya tali silaturahim. Wa su'il jiwar, dan jeleknya muamalah bertetangga. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta yadharul fuhsyu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul al-fuhsh, perbuatan yang keji, wat tanafuh wat tafahush, dan perbuatan saling mengumbar kekejian, wa qati'atur rahim, dan terputusnya tali silaturahim, wa su'il mujawarati, dan jeleknya hubungan bertetangga.
Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min asyarati saati al-fuhsyu wa tafahhusyu wa qati'atur rahim. Di antara tanda hari kiamat adalah al-fuhsyu, ucapan perbuatan yang keji, wa tafahhush, dan mengumbar kekejian, wa qati'atur rahim, dan terputusnya tali silaturahim di antara manusia. Dalam hadis yang lain dikeluarkan juga Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna baina yadayyi sa'ah, sebelum datangnya hari kiamat akan terjadi muncul perkara-perkara yang sangat mengerikan. Rasulullah menyebutkan banyak, di antaranya Rasulullah mengatakan wa qat'ul arham, dan terputusnya tali silaturahim di antara manusia. Dan kalau kita perhatikan di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang tiga kejadian atau tiga dosa yang semakin hari semakin parah kondisinya. Yang pertama, Rasulullah SAW beliau mengatakan, yang pertama itu hatta yadharul fuhsyu, sampai ucapan perbuatan yang keji itu bermunculan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di antara tanda hari kiamat itu orang sudah tidak peduli dengan ucapan dan perbuatannya, sehingga orang mengatakan kalimat yang keji, orang mengamalkan perbuatan yang keji, itu sudah nggak ada rasa malu lagi. Kalau zaman dulu itu orang itu masih punya sifat malu, sehingga tidak mungkin orang itu, apalagi yang sudah dewasa, orang yang sudah dewasa itu untuk mengumbar kalimat-kalimat yang kotor. Kenapa? Karena mereka itu masih memiliki sifat malu. Tetapi di antara tanda hari kiamat itu sifat malu itu akan hilang. Sifat malu itu akan hilang, sehingga seseorang itu dia mengamalkan amalan sudah nggak ada rasa malu sama sekali. Dan itu semakin hari semakin parah kondisinya, sehingga orang itu sudah nggak ada sikap malu, dan malu itu termasuk tanda-tanda kenabian. Kalau kita masih punya sifat malu, berarti kita itu masih orang baik. Minimal malulah kita itu mengamalkan, dan kita itu mengatakan kalimat itu, minimal kita itu malu. Tetapi di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika rasa malu itu sudah dicabut, sehingga orang itu sudah tidak malu untuk mengumbar perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang keji, demikian juga ucapan-ucapan yang keji. Kemudian yang kedua Rasulullah SAW mengatakan, di antara tanda-tanda hari kiamat itu Rasulullah mengatakan wa qati'atur rahim, terputusnya tali silaturahim, di mana persaudaraan, persahabat, kekeluargaan itu sudah mudah sekali untuk pecah, dikarenakan masalah harta, dikarenakan masalah jabatan, dikarenakan masalah-masalah dunia. Hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat itu menjadi pecah, bahkan setelah itu saling bermusuhan, dan semakin hari semakin parah. Apalagi kalau sudah bicara masalah dunia, apalagi bicara masalah warisan, di mana ketika bapaknya masih hidup, satu keluarga itu mereka masih bisa kumpul bareng, adiknya masih menghormati kakaknya, kakaknya masih mencintai adiknya. Tapi ketika bapaknya meninggal dunia, rebutan warisan, gontok-gontokan, sampai akhirnya saling membunuh. Dan itu ada sampai kelahi di depan masyarakat, depan orang umum kelahi mereka itu. Dan itu nyata, disebabkan karena dunia. Sehingga kalau kita perhatikan itu, di antara tanda hari kiamat itu hubungan kerabat, hubungan nasab, hubungan persaudaraan itu murah sekali harganya, sehingga orang itu mengorbankan hubungan itu dengan sesuatu yang sangat murah. Padahal tali silaturahim itu merupakan amal soleh yang sangat bermanfaat nanti di hari kiamat. Oleh itu, ketika Allah Ta'ala itu menciptakan makhluk, maka pertama yang Allah tegakkan itu tali silaturahimnya. Sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha khalaqal khalqa, Allah ketika menciptakan makhluk, hatta idza faragha minhum, ketika sudah selesai makhluk itu diciptakan, qamatir rahim, maka rahim
yaitu hubungan persahabatan, persaudaraan berdiri. Faqalat, kemudian rahim ini mengatakan, hadza maqamul a'id bika minal qati'ah. Wahai Tuhanku, ini yaitu saya rahim itu merupakan tempat kembalinya orang-orang yang terputus talinya. Qala na'am. Maka Allah Ta'ala mengatakan, iya, kamu merupakan tempat berlindungnya orang-orang yang diputus tali silaturahimnya. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Maukah kamu akan saya sambung bagi orang-orang yang telah memutusmu, dan aku akan potong orang-orang yang telah memutusmu. Orang-orang yang menyambungmu akan saya sambung dia, tapi orang-orang yang memutusmu maka itu akan saya potong orang itu. Qalat, maka rahim mengatakan, bala, iya wahai Tuhanku. Qala fadzaka laki. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, dan itu hakmu, itu adalah hakmu wahai rahim. Siapa yang menjaga kamu, menyambung kamu, dia akan saya sambung, orang itu akan saya jaga. Tetapi siapa yang memutus kamu, maka orang itu pun akan saya putus, akan saya potong orang itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 24, Iqra'u in syi'tum, kalau kalian mau silahkan baca surat itu. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Bagaimana kondisi kalian kalau kalian diangkat menjadi pejabat, kalian diangkat menjadi pemimpin? Apa perbuatan kalian itu? An tufsidu fil ardi, pasti kalian itu akan merusak bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutus tali silaturahim kalian. Yaitu apa? Kalau kalian sudah diangkat jadi pemimpin, menjadi seorang pejabat, jadi orang kaya raya, pasti merusak bumi, dan akhirnya tali silaturahim itu akan diputus. Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Merekalah orang-orang kalau sudah jadi pemimpin, sikap mereka merusak bumi dan memutus tali silaturahim, merekalah orang-orang yang dilaknat sama Allah Ta'ala. Fa'asammahum wa a'ma absarahum, dan Allah akan membuat mereka tuli, dan Allah akan menutup mata mereka, dijadikan mereka buta. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa manusia itu tidak mempelajari Al-Quran? Atau karena hati mereka itu tertutup dengan kunci-kunci, dengan gembok-gembok yang menutup hati mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang itu biasanya itu, jika dia itu sudah mapan, dia itu sudah tinggi jabatannya, dia status sosialnya sudah tinggi, biasanya manusia itu perbuatannya dua. Yang pertama, biasanya dia itu merusak bumi. Yang kedua, biasanya tali silaturahim itu dibubarkan. Dan itu memang seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan, itu demi jabatan, orang itu rela membunuh saudaranya. Demi harta, karena bisnis, usaha bisnis itu, sampai hubungan kakak beradik pun pecah itu. Dan itu terjadi di mana-mana. Seperti ini, kasus seperti ini terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena itulah manusia. Tetapi ketika kondisi mereka miskin, mereka nggak punya harta, mereka itu orang yang nggak punya, biasanya mereka itu masih menjaga tali silaturahim mereka, saling berkunjung, mereka itu saling membantu, mereka itu saling mengingat saudaranya. Kenapa? Karena mereka sama-sama nggak punya. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Ketika mereka itu jabatannya naik, ketika mereka itu usahanya itu semakin berkembang, akhirnya tali silaturahim itu sudah terputus. Orang sudah tidak kenal lagi saudaranya siapa. Dan itu ada banyak orang seperti ini. Sampai Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Maksudnya tidak akan masuk surga itu maksudnya tetap dia itu kalau beriman, dia itu tetap akan masuk surga, tapi dia nanti akan diazab disebabkan karena dia itu memutus tali silaturahim. Dan silaturahim itu yang kita jaga. Kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya paman. Itu kan rahimnya kita. Rahimnya kita itu siapa? Nasabnya kita. Jadi orang-orang yang memiliki hubungan sama kita, baik hubungan nasab, dan hubungan nasab itu nanti ada tiga. Nasab kita itu ada tiga. Ada usul kita. Usul kita, siapa usul kita itu? Orang yang dengan sebab mereka itu saya ada.
Usul saya itu apa? Orang yang saya itu bercabang dari mereka. Siapa itu? Bapak saya, ibu saya. Di atasnya bapak saya berarti bapaknya bapak saya, ibunya bapak saya, bapaknya ibu saya, ibunya ibu saya. Terus naik lagi ke atas. Itu namanya usul saya. Atau yang kedua dinamakan dengan furu'. Furu' itu orang yang ada karena sebab saya, cabang saya berarti anak saya, cucu saya, cicit saya, itu namanya furu' saya. Kemudian ada namanya hawashi. Hawashi itu anaknya usul yang bukan dari jalur orang tua kita, anaknya bapak kita. Siapa itu? Kakak kita, adik kita, anaknya kakek kita, paman kita, anaknya buyut kita, sampai nanti mereka itu bercabang-cabang. Itu namanya hawashi saya. Itu namanya hawashi. Jadi karib kerabat, orang yang punya hubungan nasab dengan kita, itu harus kita jaga. Itu harus kita jaga. Demikian juga orang yang punya hubungan karena musyawarah, karena pernikahan. Karena pernikahan istri kita, orang tuanya istri kita, itu juga harus kita jaga. Maka rahim ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Kalau seandainya memang mereka itu memutuskan tali silaturahim, kita jangan dendam. Kita jangan membalas, tetapi kita itu berjuang untuk menyambungnya. Siapa yang berjuang untuk menyambung tali silaturahim yang sudah terputus, maka nanti di hari kiamat Allah akan menyambungnya. Dan rupanya difahami ini, ketika nanti kita itu menyeberang jembatan, fase yang paling menakutkan nanti di hari kiamat itu menyeberang jembatan. Amal soleh yang paling banyak membantu kita itu amanah dan silaturahim. Amal yang paling banyak membantu itu ketika nanti kita menyeberang jembatan. Sifat amanah, kemudian yang kedua silaturahim, silaturahim. Dan itu nanti berdirinya itu mereka itu, yaitu amanah dan rahim ini berdirinya itu sebelah jembatan. Ada yang di kanan, ada yang di kiri, itu dorong kita terus. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Nanti di hari kiamat Allah akan mengumpulkan semua manusia. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa min lahumul jannah. Kemudian nanti orang-orang yang beriman itu akan berdiri sampai jarak mereka dengan surga itu sangat dekat. Fayatuna Adam. Kemudian nanti mereka itu datang ke Nabi Adam. Mereka sudah mau masuk pintu surga, yaitu sudah dekat. Sudah dekat ke surga. Kemudian mereka itu datang kepada Nabi Adam. Fayaquluna, mereka nanti mengatakan, ya abana, wahai bapak kami, istaftih lanal al-jannata, tolong bukakan untuk kami pintu surga. Fayaqulu, maka Nabi Adam mengatakan, fahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum hadha. Tidaklah kalian itu keluar dari surga kecuali dosa bapak kamu ini, yaitu dosanya saya ketika makan buah dari surga. Lastu bisahibi dzalika, saya bukan orang yang layak untuk membuka pintu surga. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah, coba kalian pergi ke anakku, yaitu Nabi Ibrahim, kekasihnya Allah Ta'ala. Qala fayaqulu Ibrahim, akhirnya mereka datang ke Nabi Ibrahim. Kemudian mereka mengatakan, ya Ibrahim, tolong bukakan pintu surga untuk kami. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, lastu bisahibin dzalika, saya bukan orang yang layak seperti itu. Innama kuntu khalilan min wara'a wara'a, saya itu hanya menjadi khalil, kekasih Allah, dan itu pun saya nggak layak untuk membukakan pintu surga bagi kalian. I'madu ila Musa sallallahu alaihi wasallam, coba kalian pergi ke Nabi Musa, alladzi kallamahu Allahu taklima, yang mana Nabi Musa itu diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala. Fayatuna Musa sallallahu alaihi wasallam, akhirnya manusia datang ke Nabi Musa mengatakan, Nabi Musa, engkau kan orang yang diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala, coba tolong bukakan pintu surga untuk kita. Fayaqulu, maka Nabi Musa mengatakan, lastu bisahibin dzalika, saya bukan orang yang layak sehingga saya tidak bisa membukakan pintu surga untuk kalian. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi, coba kalian pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa itu kan firmannya Allah dan rohnya. Akhirnya mereka datang ke Nabi Isa, kemudian minta supaya dibukakan pintu surga. Fayaqulu Isa sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi Isa mengatakan, lastu bisahibi dzalika, saya bukan orang yang layak membukakan pintu surga.
coba kalian datang ke Nabi Muhammad. Muhammad adalah nabi terbaik. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ha anadza, sayalah yang berhak untuk membukakan pintu surga. Fayaqumu, kemudian beliau itu berdiri. Fayu'dzanu lahu, akhirnya diizinkan. Ketika orang itu sudah ngikuti Nabi Muhammad, orang ngikuti Nabi Muhammad setelah itu. Fatur salul amanatu war rahim. Setelah itu amanah dan rahim, silaturahim dilepas sama Allah Ta'ala. Sifat amanah dan sifat menyambung tali silaturahim itu dilepas sama Allah Ta'ala. Fatakumani jambatis sirat. Akhirnya keduanya itu sifat amanah dan menyambung tali silaturahim itu, mereka itu mengiringi orang mukmin itu, orang yang punya sifat itu, sampai akhirnya mereka itu berjalan di atas jembatan. Itu nanti mereka akan berjalan di atas jembatan, semuanya melewati. Dan pertama kali Nabi Muhammad yang melewati jembatan, dan jembatan itu tepat di atas neraka jahanam. Tepat di atas neraka jahanam. Orang kalau gagal di sini, maka mereka akan masuk ke neraka jahanam. Jadi jembatan itu kalau diperhatikan, itu jembatan itu fase terakhir untuk membedakan jalan surga dan neraka. Itu fase yang paling akhir dan itu paling menentukan. Dan jembatan itu gambarannya, kata Rasulullah mengatakan, madhatatun mazillatun. Jembatan itu sebuah jalan yang sangat licin, sehingga setiap orang yang berjalan pasti akan tergelincir. Bahkan ada riwayat juga sebagian ulama mensuaikan, jembatan itu adaqu minas sya'r, lebih lembut daripada rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Dan jembatan itu gelap gulita. Jembatan itu gelap gulita, sehingga ketika kita menyeberang jembatan, kita itu butuh cahaya. Kita butuh cahaya. Orang-orang munafik, mereka diberi cahaya juga sama Allah Ta'ala, karena mereka sholat, mereka puasa, mereka berwudu. Tapi ketika mereka itu sudah mau masuk jembatan, cahaya mereka dipadamkan. Akhirnya mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, tolong tunggu kami, supaya kami bisa mencari cahaya kalian. Akhirnya mereka ditinggal sama kaum muslimin. Akhirnya mereka gelap gulita. Jadi proses menyeberang jembatan ini proses yang paling menakutkan, luar biasa menakutkannya itu. Sampai para nabi dan rasul semuanya cuma ketakutan mereka itu. Nabi dan rasul semuanya menyeberang. Nabi dan rasul yang sudah menyeberang semuanya itu berdoa, ngangkat tangan. Semuanya doanya para nabi dan rasul itu hanya mengatakan Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim. Tuhanku selamatkan umatku, Tuhanku selamatkan umatku, Tuhanku selamatkan umatku. Terus seperti itu. Dan ketika orang itu menyeberang jembatan, bawahnya neraka, kemudian pinggir kanan dan pinggir kirinya itu ada kail. Ada kail-kail dan ada jangkar-jangkarnya. Sehingga nanti orang itu ketika mereka itu berjalan di jembatan itu, maka nanti mereka itu akan disikat dengan kail. Kemudian kainnya itu mengenai badannya, kemudian ditarik sampai sobek badannya. Sehingga menyeberang jembatan itu paling menakutkan. Fase yang paling mengerikan itu menyeberang jembatan. Maka ketika orang itu menyeberang jembatan, amal-amal soleh itu semuanya membantu. Amal-amal itu soleh itu semuanya membantu. Dan amal soleh yang paling banyak membantu itu adalah sifat amanah dan menyambung tali silaturahim. Itu yang paling banyak membantu. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa tursalul amanatu war rahim. Setelah itu amanah dan menyambung tali silaturahim dilepas sama Allah Ta'ala. Fatakumani janbatis sirat yaminan wa shimalan. Kemudian sifat amanah dan menyambung tali silaturahim itu, mereka itu berdiri, mereka berdua itu berdiri di samping kanan jembatan, samping kiri jembatan. Tugasnya apa? Mendorong terus, sehingga kalau kita tergelincir, kita mau jatuh, diselamatkan lagi sama amanah. Kita jalan lagi, tergelincir lagi, selamatkan lagi sama tali silaturahim, dan terus sampai akhirnya itu ketika perjalanan yang luar biasa beratnya jembatan ini, sampai akhirnya amal-amal soleh itu nyerah. Sudah tidak mampu lagi amal soleh itu membantu mereka. Akhirnya ketika amal soleh di belakangnya sudah tidak mampu mendorong mereka, setelah itu mereka disikat dengan kail. Akhirnya nanti mereka itu berjatuhan dan berjatuhan mereka. Setelah itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, fayamurru awwalahum kalbarqi. Setelah itu ada orang pertama kali yang menyeberang jembatan Rasulullah. Setelah itu ada orang yang pertama kali itu, rombongan pertama itu, kecepatan mereka itu seperti kilat. Kecepatan mereka itu seperti kilat, seperti halilintar.
Setelah itu para sahabat langsung bertanya. Abu Hurairah bertanya, qultu bi abi anta wa ummi ayyu syai'in kamaril barqi. Demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, apa kok bisa-bisanya kecepatan orang berjalan itu kayak kilat? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, alam tarau ilal barqi kaifa yamurru. Wahai Abu Hurairah, apakah kamu tidak tahu ketika kilat itu keluar cepatnya kayak apa? Cepatnya kilat itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa yarju'u fi tarfati ainin. Bahkan kilat itu saking cepatnya, mata kita belum berkedip itu sudah hilang kilat itu. Mata kita belum berkedip itu sudah hilang kilatnya saking cepatnya. Thumma kamarir rihi, thumma kamarit tayri wa syaddir rihali tajri bihim a'maluhum. Ada juga nanti orang kecepatannya itu seperti angin yang bertiup. Ada orang yang kecepatannya seperti burung yang terbang. Ada kecepatan itu seperti kuda yang dipacu dengan lari kencangnya. Ada juga orang yang berjalan biasa. Tajri bihim a'maluhum. Rasulullah mengatakan, dan amal itu akan berjalan bersama mereka. Yaitu apa? Amal itu akan mendorong mereka terus itu. Amal-amal soleh kita kerjakan. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat. Dan nabi kalian ini, yaitu Nabi Muhammad itu, berdiri di pucuknya jembatan, yaitu jembatan yang paling akhir. Rasulullah melihat umatnya, bagaimana umatnya nyebrang. Rasulullah SAW itu hanya berdoa, Allahumma salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Tuhanku selamatkan umatku, Tuhanku selamatkan umatku. Hatta ta'jiza a'malul ibad. Rasulullah mengatakan sampai amal-amal manusia itu sudah lelah, sudah nggak mampu lagi untuk mendorong kita, sudah nggak mampu. Qala wa fi hafatis sirat kalalibu mu'allaqatun ma'muratun. Sampai ketika amal soleh itu sudah nggak mampu mendorong, akhirnya nanti manusia itu sampai jatuh, sampai manusia itu sudah tidak bisa berdiri lagi. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati usaira illa zahfah. Sampai nanti ada orang nggak bisa berjalan lagi, tetapi dia itu hanya bisa merangkak, sudah nggak mampu kakinya untuk berjalan. Amal soleh sudah berhenti semua, sudah nggak bisa itu. Akhirnya orang itu sampai merangkak. Ketika merangkak, disabet juga dengan kail-kail dari samping kanan sampai kiri. Kemudian setelah itu ditarik, dia masih bisa pegangan, sampai akhirnya badannya sobek. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa fi hafatis sirat kalalib. Dan di samping kanan samping kirinya jembatan itu ada kail-kail. Mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Di mana kail-kail itu diperintahkan untuk menyabet setiap orang yang Allah perintahkan untuk disikat dengan kail-kail ini. Akhirnya apa? Orang itu pada terkena kail-kail itu, sampai akhirnya badan mereka sobek-sobek. Famakdushun najin wa makdushun finnar. Maka nanti manusia itu ketika menyeberang jembatan itu nanti ada 3 golongan. Manusia ketika menyeberang jembatan itu nanti ada 3 golongan. Golongan yang pertama itu najin musallam. Orang yang selamat sampai akhir estafet tujuan dan dia tidak ada rintangan sama sekali. Badannya seger, badannya itu masih sempurna, tidak ada luka sama sekali dalam tubuhnya. Ini adalah orang-orang di mana amalnya itu bisa membantunya. Kenapa? Karena yang membantu itu cuma amal soleh kita. Yang membantu itu cuma amal soleh kita. Ada yang kecepatan seperti kilat, ada yang seperti angin bertiup, seperti burung terbang, seperti kuda balap, sesuai dengan kadar amal kita masing-masing. Ini orang yang pertama, orang yang najin musallam, selamat, sukses tanpa ada rintangan. Kemudian yang kedua itu wanajin makhdushun, orang yang selamat sampai tujuan tetapi sobek-sobek badannya sudah hancur-hancuran badannya itu, tapi apa? Dia masih bisa selamat. Dan mereka pun sampai berapa tahun mereka menyeberang, wallahu alam. Perjalanan luar biasa panjangnya itu. Kenapa? Sampai Rasulullah mengatakan ada orang yang berjalan baru 1 langkah kaki, langsung kail itu menyabet dirinya, langsung ditarik dengan kail, dia masih bisa pegangan, akhirnya lepas kailnya dan badannya sobek. Setelah itu apa? Dia berdiri, mau berjuang untuk berdiri, 1 langkah lagi itu kail dari kiri menyabet dirinya, diseret, dia masih bisa pegangan, sampai akhirnya sobek juga badannya, terus seperti itu sampai akhirnya orang itu berhasil tapi hancur badannya. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga itu wa makdushun fi nari jahannam, orang-orang yang berjatuhan dari api neraka jahanam, mereka berjatuhan. Setelah itu Rasulullah mengatakan walladzi nafsu, Abu Hurairah setelah itu menyebutkan walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi
demi zat yang jiwa Abu Hurairah di tangannya, inna qa'ra jahannama lasab'una kharifah, dalamnya neraka jahanam kalau orang itu jatuh, ini orang jatuh menyeberang jembatan, jatuh ke bawah, membutuhkan waktu 70 tahun perjalanan. Jatuhnya itu butuh 70 tahun. Dalamnya luar biasa neraka jahanam itu. Namanya jatuh itu kan cepat. Kita kalau melihat misalkan ada buah kelapa jatuh misalkan itu, hitungan detik sampai ke bawah. Ini turun ke bawah itu kalau sampai mau dasaran itu membutuhkan 70 tahun perjalanan jatuhnya itu. Dan rupanya nanti sedalam itu neraka jahanam, tapi neraka jahanam itu nanti akan penuh dengan penghuninya. Sampai akhirnya neraka jahanam saya mengatakan, kot cukup ya Tuhanku, cukup. Sampai akhirnya nanti penuh neraka jahanam itu. Oleh itu nanti di hari kiamat ini termasuk yang paling banyak membantu itu adalah tali silaturahim kita, sifat amanah. Kemudian tali silaturahim itu yang paling banyak membantu kita ketika kita menyeberang jembatan. Dan nyeberang jembatan itu saya katakan tadi itu fase terakhir yang memisahkan jalan manusia. Jadi ada dua jalan depan kita itu, nanti perjalanan kita itu sama bareng-bareng semuanya itu. Sejak di padang mahsyar semua kafir mukmin kumpul. Nanti sampai akhirnya dihisab, kemudian ditimbang amal kita, menerima sertifikat, nyebrang jembatan, itu masih kumpul, semuanya harus berjalan bareng. Setelah itu nanti ada perjalanan, ada yang ke neraka jahanam, ada yang meneruskan perjalanan sampai ke surga. Dan orang itu nanti di hari kiamat, kita itu tidak akan kenal dengan orang-orang sebelah kita. Kita nggak akan kenal dengan istri kita, nggak kenal dengan orang tua kita, anak kita nggak kenal. Sampai kita itu selesai menyeberang jembatan. Sebelum kita itu berhasil menyeberang jembatan, orang itu nggak akan mikir orang lain. Dia hanya mikir dirinya, selamat atau tidak dirinya. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhih, hari di mana orang itu lari dari teman akrabnya, wa ummihi wa abih, dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Kenapa kok nggak kenal sama teman akrabnya, nggak kenal, orang tuanya nggak kenal, anak istrinya nggak kenal? Likulli imri'im minhum sya'nu yughni, karena setiap kita itu punya tanggung jawab masing-masing. Sehingga ketika kita itu menyeberang jembatan, perjalanan awal kita di padang mahsyar sampai nyeberang jembatan, kita itu nggak kenal istri kita, hatta istri kita sebelah kita nggak kenal itu. Kenapa? Karena kita saja belum tentu selamat. Tapi kalau orang itu sudah selesai menyeberang jembatan sampai selesai, baru dia itu ingat mana bapak saya, mana ibu saya, mana istri saya, mana anak saya, mana teman-teman saya. Akhirnya dicari nanti itu, dicari semua itu, rupanya nggak ketemu. Bapaknya nggak ada, istrinya nggak ada, anaknya nggak ada. Akhirnya mereka datang kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, saya punya orang tua, saya tidak mendapatkan, wahai Tuhanku, di mana dia? Maka Allah Ta'ala mengatakan, coba kamu pergi ke neraka jahanam cari. Setelah itu nanti kita masuk neraka jahanam, kita ketemu dengan orang tua kita keluarkan dari neraka jahanam. Selama masih punya keimanan. Setelah itu kita datang lagi kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, saya masih punya anak dan istri, saya belum mendapatkan mereka. Allah Ta'ala mengatakan, masuk lagi ke neraka jahanam, cari, kemudian keluarkan. Setelah itu kita cari istri kita, anak kita, kemudian kita keluarkan. Setelah itu kita datang lagi kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, saya masih punya teman-teman, kanu yusalluna ma'ana, dulu sholat sama kita bareng, dulu puasa sama kita juga bareng itu, tapi saya nggak melihat mereka di mana. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, coba cari lagi ke neraka jahanam, keluarkan di antara mereka yang masih punya keimanan, satu dzarrah keimanan, satu biji sawi keimanan. Akhirnya kita masuk neraka jahanam, kita keluarkan mereka semua itu. Setelah itu kita datang lagi kepada Allah Ta'ala mengatakan, wahai Tuhanku, saya masih punya teman-teman, tapi imannya nggak satu biji dzarrah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, masuklah ke neraka jahanam, cari mereka. Kalaupun punya setengah biji dzarrah keimanan, keluarkan dari neraka jahanam. Setelah itu baru kita keluarkan dari neraka jahanam. Jadi maka perjalanan nanti menyeberang jembatan itu paling menentukan, dan itu yang paling menakutkan. Dan jembatan itu pas di atas neraka jahanam. Kalau kita gagal, pasti nanti kita akan masuk neraka jahanam. Oleh itu tali silaturahim itu harus kita jaga. Kita punya orang tua, kita punya istri, kita punya anak, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya kerabat, kita jaga mereka. Kenapa? Mungkin mereka itu nanti yang kenal kita, mungkin mereka itu nanti akan menyelamatkan kita kalau kita itu nggak berhasil. Demikian juga kalau kita itu punya teman-teman orang-orang soleh. Kita punya teman-teman soleh, teman-teman yang kita kumpul di masjid. Kan teman-teman yang terbaik itu kan kumpulnya di masjid. Kalau kita ingin cari teman yang terbaik di mana? Carinya di masjid.
Kita punya teman-teman kita di masjid, alhamdulillah kita sholat bareng, kita puasa bareng, kita berdakwah bareng, kita itu kumpul bareng. Sampai akhirnya bahwa karena yang menyatukan kita itu Islam lah, itu sunnah yang menyatukan kita itu. Maka teman-teman seperti ini itu harus kita jaga. Kenapa? Karena mereka lah nanti yang ingat sama kita. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan ingat sama kita. Sedangkan teman-teman di dunia, teman-teman di pasar, teman-teman di jalan, mereka tidak akan ingat sama kita sama sekali. Bahkan nanti mereka akan menjadi musuh-musuh bagi kita. Tapi teman-teman akrab kita itu nanti akan mengenal kita. Maka itu ketika orang itu selamat menyeberang jembatan itu, apa kata mereka itu kepada Allah Ta'ala itu? Mereka mengatakan, ya wahai Tuhanku, ikhwanuna, kami punya teman-teman wahai Tuhanku, kanu yusalluna ma'ana, mereka dulu itu sholat bareng kita, sholat bareng kita, wa yasumuna ma'ana, puasa bareng kita, bahkan kita buka puasa bareng, kita sahur juga bareng, dan mereka itu beramal soleh bareng sama kita. Tapi kita nggak melihat mereka di mana wahai Tuhanku. Akhirnya disuruh mencari ke neraka jahanam. Berarti apa? Berarti teman-teman yang mereka itu sholat bareng kita, orang-orang yang puasa sama kita, ngaji bareng sama kita, itu teman-teman yang terbaik. Mungkin itulah nanti akan menyelamatkan kita ketika kita itu tergelincir juga, naudzubillah. Nah itu intinya, jaga silaturahim kita. Silaturahim kita itu harus kita jaga. Kenapa? Karena itu yang paling banyak membantu kita ketika nanti di hari kiamat. Semua amal soleh kita itu akan membantu. Semuanya itu akan mendorong kita dari belakang. Tetapi yang paling banyak berperan itu adalah amanah dan tali silaturahim, di mana mereka itu berdua itu berdiri di samping jembatan kanan kiri menjaga kita, ngawal kita, sehingga kalau kita itu sudah mau jatuh ke kanan diselamatkan sama amanah, kita tergelincir ke kiri selamatkan sama menyambung tali silaturahim, sampai akhirnya kita dikawal. Sedangkan amal-amal soleh yang lainnya itu sampai menyerah. Perjalanan itu berat. Dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang kecepatan orang menyeberang jembatan. Kan orang yang selamat itu kan kecepatannya beda-beda. Ada yang kecepatannya seperti kilat, ada yang seperti angin bertiup, ada yang seperti burung terbang, dan yang lainnya itu. Dibahas sama beliau itu, kenapa kok ini cepat sekali, ini seperti ini itu. Perbedaannya dalam mana itu mereka itu? Perbedaan dalam apa itu? Kata beliau mengatakan, cepat dan lambatnya orang ketika menyeberang jembatan itu berdasarkan cepat dan lambatnya orang itu menerima kebenaran. Ketika datang kepada dia kebenaran, hidayah datang, langsung samina wa ta'na, maka dia itu nanti akan cepat menyeberang jembatan. Tapi ketika hidayah itu sampai kepada kita mengatakan nantilah gitu. Nantilah. Akhirnya dia pun nanti akan lambat ketika masuk atau menyeberang jembatan. Jadi menyeberang jembatan itu nggak main-main. Orang kalau sudah berhasil menyeberang jembatan, nanti masih ada jembatan yang kedua. Jembatan yang kedua, tapi ini khusus bagi orang-orang yang beriman, yang dia itu akan masuk surga di finishing, pembersihannya itu di finishing, di tempat namanya kontoroh. Kontoroh itu apa? Tempat dikisos. Sampai binatang pun akan dikisos, binatang itu. Binatang yang punya tanduk pernah menanduk binatang yang nggak punya tanduk, diganti, dikisos. Orang yang pernah membunuh binatang tanpa hak nanti akan dibalas, binatang itu akan membalas. Orang pernah mencubit temannya, menampar temannya, belum minta maaf sekarang di dunia itu, maka nanti dibalas. Sehingga apa? Dikisos semuanya, bersih semuanya itu. Sampai akhirnya orang itu sudah punya sangkut pautan hak dengan orang lain. Ketika sudah bersih, baru akhirnya orang itu diizinkan masuk dalam surga. Sehingga apa? Nanti jembatan itu atau jalan itu yang akan kita lalui itu dua. Jalan yang menentukan kita itu surga dan neraka, itu jembatan yang tadi kita bahas, ada kail-kailnya, ada jangkar-jangkarnya. Kalau kita sudah selamat, kita nanti akan masuk ke jembatan yang kedua, jalan kedua antara surga dan neraka, dinamakan dengan kontoroh, tempat untuk dikisos. Bedanya itu kalau binatang itu setelah dikisos, berarti apa? Binatang itu akan dibangkitkan. Yang dibangkitkan dari kubur di hari kiamat itu bukan hanya manusia, jin saja. Manusia, jin, demikian juga binatang. Tapi binatang itu mereka nggak punya surga dan neraka. Terus apa mereka dibangkitkan itu? Mereka dibangkitkan cuma untuk dikisos. Binatang itu dibangkitkan untuk dikisos saja, selesaikan urusan mereka. Setelah mereka dikisos, binatang itu dikisos, setelah itu mereka dijadikan debu yang berterbangan, dimusnahkan sama Allah Ta'ala, karena binatang nggak punya surga dan neraka. Sedangkan manusia dan jin, maka mereka itu nanti ada proses yang kekal dan abadi, kalau nggak surga neraka. Oleh itu orang-orang kafir itu ketika
binatang-binatang yang dikisos kemudian dijadikan debu, dimusnahkan, maka orang-orang kafir itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai jiwaku kalau seandainya saya itu menjadi debu. Maksudnya apa? Saya itu menjadi binatang yang dimusnahkan menjadi debu. Sedangkan manusia enggak akan bisa dimusnahkan. Manusia pasti akan masuk ke neraka kalau gagal, atau kalau dia itu selamat, dia nanti akan masuk ke surga. Jadi intinya di sini nanti semakin dekat dengan hari kiamat itu, terputusnya tali silaturahmi itu semakin kuat sekali. Urusan duit, urusan jabatan, urusan wanita, urusan pendapat, beda pendapat saja itu pecah keluarga kita. Warisan, masalah yang lainnya lah, dan itu semakin hari semakin mengerikan. Maka jaga silaturahim kita. Kalaupun ada orang yang memutus tali silaturahim, kita usahakan untuk kita sambung kembali, dan pahalanya besar sekali orang yang bisa menyambung tali silaturahim. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.